Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Arsyafa Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat mochi viral. Ini kita bikin mochi rasa buah, rasanya seger dan creamy banget. Teksturnya kenyal, lembut dan lentur. Pantesan viral karena banyak yang suka dan memang ini beneran enak banget. Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya? Ayo simak videonya hingga selesai. Pertama kita akan sangrai dulu 100 gram tepung maizena. Lalu tambahkan potongan daun pandan. Pakai daun pandan biar nanti tepung balurannya lebih wangi ya teman-teman. Masak dengan api kecil sampai daun pandannya kering atau sampai tepungnya terasa ringan. Jika daun pandannya sudah terasa ringan, artinya sudah cukup ya. Kemudian angkat dan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat krimnya. Di sini ada whipped cream bubuk, saya pakai 100 gram. Tambahkan 200 ml susu cair dingin. 1 saset susu kental manis setara dengan 37 gram. Selanjutnya di mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya kaku dan kental. Jika whipped creamnya sudah kaku artinya sudah cukup ya. Kemudian matikan mixernya. Aduk pakai spatula sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini isiannya sudah jadi. Ini boleh langsung simpan di dalam kulkas terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung ketan, 6 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan lagi setengah sendok teh perasa vanila dan 300 ml air. Boleh juga digantikan dengan susu cair ya. Masukkan air secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata. Tuang lagi sisa airnya. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Jika adonannya terasa kental, boleh tambahkan sedikit air lagi, kira-kira 1-2 sendok makan sudah cukup, jangan banyak-banyak ya. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya adonannya ini akan kita saring terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Nah, ini adonannya akan dibagi-bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Siapkan wadah tahan panas, ukurannya sama ya. Jadi ini adonannya tidak perlu ditimbang atau diukur lagi karena memang wadahnya sama besar. Oh ya teman-teman, wadahnya dioles dulu dengan minyak goreng agar tidak lengket. Pertama kita beri 4 tetes pewarna ungu. Di wadah selanjutnya 4 tetes pewarna kuning muda. Di wadah ketiga ini saya beri sedikit pasta pandan. Dan untuk wadah terakhir saya pakai polos, tidak ada penambahan warna ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini akan kita kukus. Selanjutnya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan wadah berisi adonan. Kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup panci, alas dengan serbet atau kain supaya uapnya tidak menetes ke adonannya. Setelah 30 menit ini sudah matang, langsung saja diangkat. Selagi masih panas, langsung saja keluarkan dari wadahnya. Oles dulu dengan minyak goreng agar tidak lengket. Pakai sendok atau pakai spatula, ulen sampai kalis lebih kurang 1 menit. Ini kondisinya masih benar-benar panas ya.
Nah, untuk adonan ungu, adonan putih, dan adonan kuning sama, kita ulen pakai sendok sebentar aja. Ini diulen sebentar agar teksturnya lebih mulus dalam keadaan panas ya. Jika adonannya sudah terasa agak hangat, boleh diulen pakai tangan. Tangannya dioles dulu dengan minyak goreng agar tidak lengket dan dilapisi plastik ya. Cara ulen adonannya cukup ditarik-tarik seperti ini sampai adonannya lentur dan tidak putus. Nah, hasilnya seperti ini, artinya sudah cukup. Adonannya tidak mudah putus dan lentur banget ya. Untuk adonan putih, adonan hijau, dan adonan ungu sama, kita ulen dengan cara ditarik-tarik ya. Boleh pakai timbangan agar ukurannya sama. Cuma di sini saya kira-kira aja ya teman-teman, tapi sebaiknya kalau untuk ide jualan harus sama rata biar hasilnya lebih sama. Nah, ini adonannya sudah dibagi-bagi. Satu resep ini hasilnya jadi 24 mochi, ukurannya tidak terlalu besar. Lanjut ke tahap pengisiannya, ambil satu mochi, kemudian pipihkan pakai rolling pin atau pakai tangan juga bisa, karena sudah dioles dengan minyak goreng dan sudah dilapisi dengan plastik. Isi dengan whipped cream, tambahkan potongan mangga, isi lagi dengan whipped cream. Kemudian ditarik adonannya, tutup rapat dan hati-hati agar isiannya tidak keluar. Atau boleh juga pakai cetakan kecil atau cetakan mochi ya, biar gampang mencetaknya. Untuk isiannya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu penuh agar kita mudah menutupnya. Taburi dengan tepung maizena yang sudah disangrai, dicubit-cubit agar tidak bocor. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Boleh juga kasih tepung sangrainya yang banyak biar nggak lengket di cupnya ya. Nah, hasilnya seperti ini, langsung saja masukkan ke dalam cupnya. Agar hasilnya cantik, dibersihkan dulu pakai kuas. Jadi hasilnya lebih mulus dan tidak terlalu banyak tepung. Karena menurut saya kalau kebanyakan tepung bisa seret. Jadi ini saya bersihkan benar-benar bersih ya. Atau sesuai selera masing-masing, mau dikasih tepung maizena sangrai yang banyak juga boleh. Karena mochi ini memang ciri khasnya ada tepung di atasnya. Atau di kuasnya bisa dikasih sedikit minyak goreng biar hasilnya mulus. Itu sesuai selera masing-masing aja ya teman-teman, mau banyak tepung juga bisa, mau mulus juga bisa. Untuk mochi ini saya pakai dua varian rasa buah. Ini isiannya pakai stroberi, jadi isiannya sesuai selera aja ya. Tapi menurut saya isian mangga enak banget, ada rasa manis dan ada rasa creamy dari whipped creamnya. Kalau pakai stroberi itu rasanya agak sedikit masam. Boleh pakai anggur, kiwi, atau apa saja yang teman-teman suka. Ini dia sudah selesai diisi semuanya. Untuk topping di atasnya yang mochi putih saya beri potongan stroberi. Ini harusnya diberi dulu sedikit whipped cream baru dikasih topping ya bun, biar lengket. Karena ini untuk cemilan jadi saya tempel aja ya. Untuk mochi yang hijau saya beri yupi, yang mochi kuning saya letakkan oreo, dan mochi ungu saya letakkan potongan mangga. Jadi ini toppingnya sesuai selera masing-masing aja ya. Jadi biar nempel jangan lupa diberi whipped cream dulu baru diletakkan toppingnya ya. Ini dia mochinya sudah jadi dan sudah siap disajikan. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, jadi 24 mochi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi ini cocok banget dijual dengan harga 2000-an ya. Untuk tampilannya ini menarik banget, cocok nih dijadikan ide jualan. Insya Allah laris manis karena ini lagi viral banget di mana-mana. Kelihatan ya teman-teman, ini teksturnya kenyal, lentur dan tidak keras sama sekali.
Ditambah dengan isiannya jadinya creamy dan seger banget. Untuk rasanya ini recommended banget, teman-teman harus cobain di rumah. Dan yang belum pernah nyobain mochi, silakan cobain resep ini, dijamin bikin ketagihan dan suka dengan resep ini. Untuk penyimpanan mochi ini harus di wadah tertutup atau wadah donat di suhu ruang agar teksturnya tetap kenyal dan lembut. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas nanti teksturnya agak sedikit berbeda ya. Nah, gimana? Gampang ya cara bikinnya? Jadi selamat mencoba. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.